mengikuti video kami. Saya Ririna Prina Rahmadini, Nama Wahyuni, Mary Kristi Selalahi, Muhammad Fajar Zain, Sofiatul Rahman, Agam Stephen, Mia Agustin, Aktifah Hafizah, Selalu Sefira Hidayat, dan Elvita Devi dengan Dewi Adanti, Raden Nadia, Gracia Kusintapea, Emma Cinta Manalu, Mawina Badatur Rahmi, Hamsa Alisandi. Aliana Nafisa Alfaris. Halo teman-teman semua, pada video kali ini kami akan membahas mengenai ketiga pada laboratorium kimia. Laboratorium kimia adalah tempat berbagai reaksi, analisis, dan percobaan dilakukan. Namun dibalik proses ilmiah yang telah teratur, selalu ada risiko yang harus dikendalikan. Mulai dari bahan kimia korosif, pelarut mudah terbakar, gas beracun, hingga peralatan panas dan alat kaca bertekanan. Semuanya dapat menimbulkan bahaya jika tidak ditangani dengan benar. Karena itu, penerapan ketiga di laboratorium bukan sekedar aturan, tapi kunci utama untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, disiplin, dan profesional. Dengan mengenali potensi bahaya, memahami prosedur kerja aman, serta menggunakan alat pelindung diri secara lengkap, setiap kegiatan di laboratorium dapat berlangsung tanpa insiden. Mari kita pahami bersama bagaimana pengendalian risiko itu dilakukan. Pada video ini saya akan menjelaskan contoh bahaya, resiko, serta pengendalian yang sering kita temui saat kita melakukan titrasi di laboratorium kimia hasil perikanan. Nah, di video kali ini saya akan membahas 5 bahaya yang sering terjadi pada saat kita melakukan titrasi. Yang pertama, bahaya yang pertama adalah kontak dengan larutan asam atau basa kuat seperti HCl atau NaOH. Contohnya, ketika kita mengisi buret, tetesan kecil mengenai tangan. Resikonya adalah iritasi hingga luka bakar. Pengendalian yang tepat adalah menggunakan sarung tangan, kemudian memakai kacamata, dan segera mencuci area yang terkena. Bahaya kedua, tumpahan larutan saat mengisi buret, misalnya saat menuang larutan, tangan tidak stabil dan larutan menetes ke meja kerja. Risikonya adalah percikan mengenai kulit atau mata dan alat bisa jatuh. Nah, pengendalian yang dapat dilakukan adalah menggunakan tray anti tumpah, corong kecil, dan memastikan klem statif terpasang kuat. Bahaya ketiga adalah kesalahan pembacaan skala buret. Misalnya, meniskus dibaca dari posisi mata yang terlalu tinggi sehingga volumenya tidak tepat. Nah, risikonya adalah data yang tidak akurat. Nah, untuk mengendalikannya, pembacaan harus sejajar meniskus dan menggunakan buret terkalibrasi. Selanjutnya, yang keempat. Selanjutnya adalah paparan uap kimia seperti uap amonia atau asap. Misalnya saat membuka botol, uap langsung terhirup. Nah, resikonya itu adalah iritasi pernapasan. Nah, pengendaliannya adalah bekerja di ruang berventilasi atau lemari asam dan menutup kembali botol setelah digunakan. Nah, bahaya yang kelima. Bahaya terakhir adalah penanganan indikator kimia, misalnya tertera indikator mengenai kulit. Nah, resikonya itu adalah iritasi dan kontaminasi silang. Nah, pengendalian yang dilakukan adalah menggunakan pipet steril dan memastikan indikator disimpan dalam wadah tertutup. Dengan memahami bahaya, resiko, dan cara pengendalian ini, proses titrasi dapat dilakukan dengan aman dan menghasilkan data yang akurat. Saat ini akan memaparkan hasil analisis kesehatan keselamatan kerja atau K3 pada pengujian senyawa fitokimia bioaktif rumput laut. Pengujian senyawa fitokimia bioaktif dari rumput laut sendiri meliputi 2 tahap. Pada tahap pertama yaitu ekstraksi senyawa bioaktif dari biomasa rumput laut, dan yang kedua adalah pemisahan atau penapisan, yakni screening fitokimia untuk mendeteksi kelompok ataupun senyawa seperti flavonoid, tanin, saponin, alkaloid, steroid, fenol, dan yang lainnya. Pada tahap ekstraksi, rumput laut yang telah dikeringkan atau yang sudah dihaluskan dicampurkan dengan pelarut organik atau campuran pelarut, misalnya metanol, untuk dilarutkan senyawa aktifnya. Setelah proses ekstraksi, kemudian pelarut diuapkan atau dikonsentrasikan, dan kemudian sisa ekstraknya digunakan untuk screening fitokimia, di mana dilakukan pengujian kualitatif, misalnya uji warna,
reagen spesifik untuk mendeteksi kelompok senyawa seperti flavonoid, terpenoid, tannin, saponin, alkaloid, steroid, dan lain-lainnya. Dalam konteks laboratorium kimia hasil perikanan, tahap ini sangat relevan untuk memanfaatkan rumput laut sebagai sumber bioaktif yang tentu dapat diterapkan dalam produk perikanan ataupun suplemen perikanan. Dalam pengujiannya, tentu terdapat bahaya selama pengujian. Dalam proses ekstraksi pemisahan senyawa bioaktif tersebut, terdapat beberapa potensi bahaya yang wajib diperhatikan. Pertama, penggunaan pelarut organik seperti metanol, etanol, aseton, kloroform, ether, atau pelarut lainnya dapat menimbulkan risiko mudah terbakar atau inflammable, di mana kemudian ada risiko inhalasi uap berbahaya serta kontak kulit ataupun mata. Kemudian saya ingin menegaskan bahwa di laboratorium kimia hasil perikanan tidak terdapat bilik asam atau uap, yang dimana hal ini menjadikan proses pemisahan hasil ekstraksi harus dilakukan di ruangan terbuka agar praktikan tidak terpapar penyakit seperti paru-paru basah. Untuk itu, untuk meminimalkan potensi bahaya selama pengujian fitokimia ekstraksi rumput laut, dapat dilakukan langkah K3 sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan dan evaluasi risiko. Sebelum melakukan eksperimen, dilakukan penilaian risiko terhadap semua bahan kimia pelarut, seperti suhu ataupun tekanan, bahan biologis yang digunakan, dan harus dipastikan ada standar operating procedure atau SOP yang jelas, dan pedoman laboratorium yang tentu menyebutkan setiap laboratorium harus memiliki chemical hygiene plan atau pedoman keamanan yang mencakup identifikasi bahaya, pelatihan pengguna, dan pengendalian exposure. Kemudian adalah ventilasi dan kontrol teknik. Pada poin ini, digunakan keran asam atau hood atau lemari hisap bahan kimia foam hood untuk menangani pelarut yang mudah menguap atau reagen aktif. Karena di laboratorium kimia hasil perikanan tidak ada lemari hisap, maka untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi, proses pemisahannya dilakukan di luar agar praktikan tidak terpapar risiko yang serius. Selanjutnya, penggunaan alat pelindung diri atau APBD, di mana praktikan tentu harus menggunakan jas lab, sarung tangan kimia yang resisten, dan pelindung mata safety goggles, dan bila perlu, praktikan menggunakan respirator ataupun masker bila ada uap larut yang tinggi dan jika bahan kimianya sangat toksik. Dengan demikian, pengujian uji fitokimia bioaktif dari ekstraksi rumput laut merupakan proses penting yang dilakukan dalam penelitian hasil perikanan dan produk berbasis laut. Namun, dalam pengujian tersebut tentu juga membawa risiko yang signifikan jika aspek ketiga tidak diperhatikan. Penggunaan pelarut organik, pemanasan, uap bahan kimia, serta potensi kontaminan biologis atau kimia dalam biomasa rumput laut harus diantisipasi dengan sistem ventilasi yang memadai. Kemudian, digunakan APBD yang tepat, prosedur limbah yang baik, serta pelatihan personal laboratorium yang tentu menerapkan langkah K3 tersebut. Kemudian yang terakhir, laboratorium tentu dapat menjalankan pengujian dengan aman dan juga efisien. Mungkin itu saja hasil analisis saya mengenai K3 dari pengujian fitokimia bioaktif dari ekstraksi rumput laut. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang filtrasi uji fisikokimia pada tepung karagenan, di mana filtrasi sendiri itu merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses ekstraksi dan uji fisikokimia tepung karagenan, karena fisikokimia sendiri itu berfungsi untuk memisahkan padatan yang tak terlarut atau merupakan sisa-sisa dari rumput laut itu sendiri. Adapun dalam filtrasi ini memiliki risiko-risiko yang bakal terjadi, yaitu sebagai berikut. Sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi bahaya dan pengendalian resiko pada uji fenolik. Identifikasi bahaya yang pertama adalah bahan kimia larutan FeCl3 atau ferric chloride. Risikonya adalah iritasi kulit dan mata, nyeri atau bau tajam akibat uap asam, dan gangguan pernapasan. Tingkat akibatnya itu ada di 3, yang artinya dampaknya itu besar, dan tingkat peluangnya itu ada di tingkat kedua, yang artinya kemungkinan tidak terjadi atau telah terjadi di suatu tempat. Peluang kejadiannya itu 1 tahun sekali, dan tingkat risikonya adalah medium atau sedang. Nah, pengendalian risikonya adalah menggunakan APD yang berupa sarung tangan, kacamata, masker, dan jas laboratorium. Yang kedua itu ada penanganan dilakukan di area berventilasi baik. Jadi saat kita melakukan pengujian fenolik ini, kita harus memastikan tempat kerja kita ada
atau memiliki ventilasi yang baik. Dan yang ketiga itu menutup botol setelah menggunakan larutannya. Yang kedua itu identifikasi bahayanya. Ada proses reaksi FeCl3 yang ditambahkan ke dalam sampel. Nah, risiko yang terjadi itu ada percikan larutan asam, potensi panas ringan, potensi pecahnya tabung reaksi jika penambahan reagen itu terlalu cepat. Nah, tingkat akibatnya itu ada di 3 atau besar juga. Tingkat peluangnya itu ada di 2. Deskripsinya itu kemungkinan tidak terjadi atau telah terjadi di suatu tempat, dan peluang kejadiannya itu 1 tahun sekali. Adapun pengendalian risiko yang dapat dilakukan untuk menghindari bahaya tersebut adalah tambahkan FeCl3-nya itu perlahan di dinding tabungnya, lalu jauhkan mulut tabung dari wajah kita agar tidak mudah terpapar. Dan yang terakhir itu melakukan reaksi di lemari asam. Nah, identifikasi bahaya yang ketiga yaitu alat laboratorium. Resikonya itu luka akibat pecahan kaca, terpapar residu FeCl3 yang korosif, dan kontaminasi silang. Tingkat akibatnya itu ada di 2 atau bisa dibilang sedang. Tingkat peluangnya itu ada di 1 atau jarang terjadi, dan bisa terjadi namun kemungkinannya kecil. Peluang kejadiannya itu sekali dalam waktu 10 tahun ke depan. Tingkat resikonya itu low atau rendah, dan pengendalian risikonya itu adalah dengan cara meriksa kondisi alat sebelum digunakan, dan lalu bilas alat segera setelah pemakaian, dan buang pecahan kaca pada wadah yang khusus jika terjadi ada kerusakan kaca dari alat-alat laboratorium. Yang keempat itu bahaya lingkungan kerja, meja berantakan atau tumpahan FeCl3. Nah, risikonya itu adalah kerusakan permukaan meja atau korosif. Risiko tumpahan itu akan tadi bahayanya itu tumpahan FeCl3. Nah, risikonya itu mengenai kulit kita, lalu kontaminasi ke sampel lain. Tingkat akibatnya itu ada di 2 atau sedang, dan tingkat peluangnya itu ada di 2 juga, atau kemungkinan tidak terjadi atau telah terjadi di suatu tempat. Peluang kejadiannya itu 1 tahun sekali. Nah, tingkat resikonya itu medium atau sedang. Bagaimana pengendalian risikonya adalah dengan cara merapikan meja sebelum dan sesudah kegiatan atau pengujian yang kita lakukan. Membersihkan tumpahan segera dengan kain basah jika terjadi tumpahan FeCl3. Lalu jauhkan reagen dari tepi meja agar tidak terjadinya kontaminasi ke sampel lain. Identifikasi bahaya yang terakhir atau yang kelima itu adalah limbah FeCl3. Nah, resikonya itu limbah korosif, merusak salur pembuangan jika tidak dinetralkan terlebih dahulu. Nah, tingkat akibatnya itu ada di 3 atau termasuk dampak yang besar. Tingkat peluangnya itu ada di 1 atau jarang terjadi, dan bisa saja terjadi namun kemungkinannya kecil. Peluang kejadiannya itu sekali dalam waktu 10 tahun ke depan. Tingkat risikonya itu medium atau sedang, dan pengendalian risikonya itu adalah dengan cara buang limbah ke wadah khusus limbah anorganik. Jangan buang langsung ke wastafel. Nah, kita harus menetralkannya terlebih dahulu agar tidak merusak saluran pembuangan. Lalu kita memberi label limbah dengan benar. Nah, sekian dari saya. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti.
Saya mengucapkan terima kasih. Halo teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau jelasin secara singkat tentang penerapan K3 saat menggunakan waterbed untuk pengujian protein. Identifikasi ini penting banget dilakukan supaya kita bisa mencegah kecelakaan dan menjaga proses analisis tetap aman. Nah, sebelumnya, waterbed itu apa sih? Waterbed itu adalah alat pemanas yang mana menjaga suhu air tetap stabil. Biasanya di sekitar 35-40 derajat Celcius. Alat ini penting banget karena suhu yang stabil dibutuhkan supaya reaksi kimia berjalan dengan benar dan hasil analisis proteinnya tetap akurat. Nah, meskipun terlihat sederhana, penggunaan waterbed ini juga punya beberapa resiko loh. Oleh karena itu, identifikasi bahaya perlu dilakukan untuk mencegah kecelakaan kerja. Nah, meskipun terlihat sederhana, penggunaan waterbed juga punya beberapa risiko loh. Yang paling sering terjadi adalah luka bakar dari air panas atau tabung sampel. Jadi kita wajib pakai APD lengkap seperti jas lab, sarung tangan yang tahan panas, kacamata pelindung, dan mengambil tabung dengan menggunakan penjepit. Kemudian, karena waterbed bekerja dengan listrik, kita juga harus memastikan permukaan alat dan kabelnya kering, supaya tidak terjadi konsleting atau sengatan listrik. Ada juga risiko tabung reaksi pecah karena tekanan uap yang saat dipanaskan. Makanya, kita gunakan tabung yang tahan panas. Kemudian jangan menutup tabung terlalu rapat dan pastikan posisi tabung seimbang di dalam waterbed supaya tidak terjadi tumpahan atau tabung miring. Nah, selanjutnya, karena biasanya bahan uji berasal dari produk perikanan, kadang muncul aroma kuat atau potensi kontaminasi mikroba. Jadi, sampel harus ditutup rapat dan ventilasi ruangannya harus baik. Selain itu, waterbed perlu dikalibrasi dan dirawat secara rutin agar suhunya stabil. Kalau suhunya naik turun, hasil analisis bisa jadi tidak valid. Nah, kemudian perawatan dan validitas analisis yang perlu dilakukan yang pertama, lakukan kalibrasi waterbed secara rutin. Yang kedua, pemeriksaan kestabilan suhu selama proses. Yang ketiga, suhu yang tidak stabil menyebabkan reaksi kimia terganggu. Ini menyebabkan data kita tidak akurat. Yang keempat adalah ikuti SOP laboratorium. Jadi intinya, penggunaan waterbed harus mengikuti SOP laboratorium, yaitu dengan memakai APD lengkap, seperti jas laboratorium, sepatu yang tertutup, pakaian yang menutupi seluruh tubuh, kacamata pelindung, sarung tangan yang tahan panas, dan menggunakan penjepit tabung saat mengambil tabung di waterbed. Nah, berdasarkan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, kita mendapatkan kesimpulan, yaitu penerapan K3 sangat penting dilakukan untuk mencegah kecelakaan dengan menerapkan penggunaan APD, kondisi alat, dan posisi tabung harus diperhatikan. Karena waterbed yang terawat dan stabil akan menjamin hasil analisis penelitian yang akurat. Demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai identifikasi bahaya dan K3 pada penggunaan waterbed. Semoga dapat menjadi acuan dalam praktik laboratorium yang aman dan bisa membantu kita bekerja lebih aman di laboratorium. Karena safety first, science always. Semoga penyampaian yang saya sampaikan jelas dan dapat dipahami. Dan saya juga mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Kemudian saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Berikut ini merupakan tahap preparasi sampel, yaitu serangkaian proses yang dilakukan untuk mempersiapkan sampel sebelum dilakukan analisis laboratorium. Proses ini meliputi pengambilan sampel, penghancuran, pengukuran berat atau volume, pengeringan, ekstraksi, dan berbagai langkah lainnya yang bertujuan untuk memastikan sampel sesuai dengan persyaratan analisis yang akan dilakukan.
Pada tahapan ini, preparasi sampel sangat penting untuk meningkatkan akurasi dari hasil analisis dengan memisahkan atau menghilangkan zat pengotor, memperkecil ukuran sampel, meningkatkan konsentrasi analit, dan mengurai interferensi yang dapat mengganggu hasil analisis. Menurut Nicholas dan Geddes, persiapan sampel merupakan langkah penting dalam hampir semua jenis analisis biokimia yang digunakan saat ini. Pada gambar yang telah ditampilkan, yaitu merupakan proses penyaringan atau pemerasan sampel rumput laut menggunakan kain saring secara langsung. Proses ini merupakan salah satu rangkaian dari preparasi sampel yang masih berbentuk pasta atau suspensi yang dipisahkan dari fase cairnya. Aktivitas ini memiliki resiko ketiga tertentu karena tangan praktikan masih berada sangat dekat dengan sampel yang berpotensi masih panas, licin, atau dapat menyebabkan kontaminasi silang lainnya. Selain itu, metode pemerasan secara manual berpotensi menimbulkan tumpahan, percikan, serta cedera otot akibat menarik kain terlalu kuat maupun luka bakar akibat sampel yang berpotensi masih panas. Proses pemanasan sampel menggunakan hot plate memiliki beberapa potensi bahaya yang perlu diperhatikan untuk mencegah kecelakaan di laboratorium. Salah satu bahaya utama adalah suhu hot plate yang sangat tinggi yang dapat menyebabkan luka bakar pada kulit apabila permukaan panas tersentuh secara tidak sengaja. Risiko ini memiliki tingkat sedang sehingga perlu dilakukan pengendalian berupa penggunaan sarung tangan tahan panas dan pemasangan tanda peringatan seperti hot surface untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna. Selain itu, sampel yang dipanaskan berpotensi meluap terutama jika pemanasan dilakukan terlalu cepat atau tidak diawasi. Luapan ini dapat menyebabkan percikan bahan kimia mengenai kulit atau mata. Untuk mengurangi resiko tersebut, disarankan untuk menggunakan kacamata keselamatan dan jas laboratorium, mengatur suhu pemanasan secara bertahap, serta selalu mengawasi proses pemanasan. Bahaya lain muncul dari kemungkinan pecahan gelas laboratorium akibat overheating yang dapat menyebabkan luka sayatan atau paparan bahan kimia. Pengendalian yang tepat meliputi pemanasan bertahap dan menghindari perubahan suhu ekstrim yang dapat menyebabkan tekanan termal pada gas. Selama pemanasan, uap bahan kimia yang dapat menguap juga dapat menimbulkan bahaya berupa inhalasi zat berbahaya. Untuk itu, penggunaan masker laboratorium menjadi penting serta menghindari pemanasan bahan volatil di ruang terbuka tanpa ventilasi atau alat pelindung memadai. Risiko yang lebih tinggi ditemukan ketika hot plate dibiarkan menyala tanpa pengawasan yang dapat menyebabkan overheating hingga berpotensi menimbulkan kebakaran. Oleh karena itu, hot plate harus selalu diawasi selama digunakan serta dimatikan segera setelah selesai. Penggunaan timer atau kontrol otomatis juga membantu mengurangi risiko ini. Terakhir, terdapat bahaya dari kabel hot plate yang rusak atau longgar yang dapat menyebabkan sengatan listrik. Untuk mencegahnya, kabel harus diperiksa sebelum digunakan, stok kontak harus sesuai standar, dan dilakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan alat tetap aman digunakan. Saya akan menjelaskan identifikasi bahaya dan pengendalian risiko pada sentrifugasi ekstraksi protein. Sentrifugasi merupakan metode yang sering digunakan untuk proses pemisahan campuran. Sentrifugasi yaitu proses pemisahan artikel berdasarkan berat partikal terhadap densitas layarnya. Kegiatan proses sentrifuge dapat menimbulkan resiko walaupun kegiatan sentrifuge terlihat sederhana. Risiko yang dapat terjadi pada proses sentrifuge seperti pecahnya tabung reaksi dikarenakan tidak sinkronnya banyak isi tabung reaksi dan banyaknya jumlah tabung reaksi yang dapat menyebabkan rotor dari sentrifuge rusak. Kondisi lingkungan kerja juga dapat menyebabkan risiko bahaya. Tumpahnya bahan-bahan kimia yang bisa terkontaminasi langsung dengan tubuh yang dapat menyebabkan luka, sehingga area kerja harus memadai serta memakai alat pelindung diri seperti jas lab, masker, sarung tangan, kacamata lab yang dapat melindungi diri. Identifikasi bahaya dan pengendalian risiko pada sentrifugasi proses ekstraksi protein. Identifikasi bahaya, tools dan equipment. 1. Tabung reaksi yang tidak seimbang. Risikonya, pecahnya tabung reaksi menyebabkan pengujian gagal. Akibatnya 1. Peluangnya 2. Tingkat risikonya low. Pengendalian risikonya, memastikan isi yang terdapat pada tabung reaksi sama banyaknya
dan jumlah tabung reaksi yang akan disentrifugasi berjumlah genap. Yang kedua, koneksi arus listrik tidak stabil. Resikonya menyebabkan rotor rusak dan korsleting. Akibatnya 4, peluangnya 2, tingkat resikonya medium. Pengendalian resiko memeriksa secara berkala koneksi arus listrik. Identifikasi bahaya yang kedua yaitu kondisi infrastruktur atau lingkungan. Area meja kerja yang padat dan penempatan bahan kimia yang tidak rapi. Resikonya mempersempit area kerja yang memungkinkan tersenggolnya bahan kimia menjadi tumpah. Akibatnya 1, peluangnya 2, tingkat resikonya rendah atau low. Pengendalian resikonya, bahan dan alat yang tidak digunakan untuk pengujian disimpan pada tempat yang sesuai. Identifikasi bahaya yang ketiga yaitu faktor pekerja. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar tersebut, dia tidak menggunakan APD yang lengkap dan memakai aksesoris seperti jam tangan dan gelang. Resikonya itu dapat berkontak langsung dengan kulit dan mengganggu kegiatan serta melanggar SOP. Pengendalian resikonya, pekerja harus memakai APD yang lengkap sesuai SOP yang berlaku, menggunakan jas lab, masker, sarung tangan, kacamata lab, dan tidak menggunakan aksesoris yang dapat mengganggu pekerjaan. Identifikasi bahaya yang keempat yaitu bahaya ergonomi, yaitu jari yang terlalu dalam untuk memasukkan testo. Resikonya, jari dapat terputus. Pengendalian resikonya, jari hanya dimasukkan sampai batas atas. Identifikasi bahaya yang kelima yaitu adanya suara dari alat saat proses sentrifugasi. Resikonya dapat membuat tidak fokus atau tidak berkonsentrasi dalam melakukan pekerjaan. Pengendalian resikonya saat menggunakan alat sentrifugasi lebih diperhatikan lagi. Saya akan memaparkan identifikasi bahaya mengenai pembuatan reagen Bradford pada analisis kadar protein menggunakan metode Bradford. Pembuatan reagen Bradford merupakan tahapan penting dalam analisis kadar protein yang memanfaatkan perubahan warna akibat interaksi pewarna komasi Brilliant Blue G250 dengan protein. Proses pembuatan reagen ini melibatkan pencampuran antara komasi Brilliant Blue etanol 95% dengan asam fosfat. Pencampuran harus dilakukan secara bertahap untuk memastikan pelarut optimal sekaligus mencegah reaksi eksotermik yang dapat terjadi ketika etanol berinteraksi dengan asam fosfat. Dalam perspektif kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, pembuatan reagen Bradford memiliki sejumlah identifikasi bahaya. Yang pertama itu dari asam fosfat. Asam fosfat termasuk bahan korosif yang dapat menyebabkan luka bakar kimia pada kulit dan mata. Yang kedua ada etanol. Etanol bersifat volatil dan mudah terbakar sehingga berisiko menyebabkan kebakaran jika digunakan dekat dengan sumber api atau percikan listrik. Dan yang ketiga ada serbuk komasi Brilliant Blue yang berpotensi menimbulkan iritasi saluran pernafasan. Oleh karena itu, penggunaan APD lengkap seperti sarung tangan, kacamata keselamatan, masker, dan jas laboratorium merupakan kontrol dasar untuk mengurangi risiko paparan. Selain APD, harus diterapkan rekayasa kontrol berupa penggunaan lemari asam, terutama saat menuangkan asam fosfat. Karena percikan bahan kimia sering terjadi akibat teknik pencampuran yang tidak tepat. Prosedur pencampuran harus dilakukan secara perlahan, menggunakan alat yang tahan panas, serta memastikan posisi tubuh tidak berada langsung di dekat atas bejana pencampuran. Setelah reagen selesai, penyimpanan juga termasuk bagian dari identifikasi bahaya. Reagen Bradford sensitif terhadap cahaya dan suhu tinggi yang dapat menurunkan stabilitas warnanya hingga 15-20%, sehingga dapat mengganggu keakuratan analisis. Oleh karena itu, reagen harus disimpan dalam botol gelap dan pada suhu yang terkontrol. Secara keseluruhan, pembuatan reagen Bradford bukan hanya memerlukan ketelitian analitis, tapi juga pengendalian risiko yang tepat sesuai prinsip K3 laboratorium kimia. Penerapan identifikasi bahaya, penggunaan APD, rekayasa kontrol, serta penyimpanan yang benar memastikan proses berlangsung aman dan hasil analisis tetap valid. Sekian penyampaian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan
Identifikasi bahaya dari ekstraksi rumput laut dengan penambahan KOH. Yang pertama yaitu bahan korosif atau KOH. Memiliki risiko luka bakar kimia serius pada kulit dan kerusakan permanen pada mata. Tingkat risikonya tinggi. Pengendalian risikonya yaitu menggunakan kacamata pelindung, sarung tangan karet, dan jas lab, serta siapkan air untuk bilasan darurat. Yang kedua yaitu uap panas dan KOH, memiliki risiko iritasi mata, kulit, dan saluran pernapasan. Tingkat risikonya sedang. Pengendalian risikonya yaitu lakukan pemasakan di area berventilasi baik dan jaga jarak saat mengaduk. Yang ketiga yaitu bahaya kebakaran, memiliki risiko kebakaran akibat panas dari kompor atau percikan api. Tingkat risikonya rendah. Pengendalian risikonya yaitu menjauhkan bahan-bahan mudah terbakar dan sediakan apar. Yang terakhir yaitu tumpahan larutan panas dan korosif. Risikonya yaitu lantai licin dan berbahaya atau tergelincir, kerusakan termal dan kimia. Tingkat risikonya sedang, serta pengendalian risikonya aduk perlahan dan jangan mengisi wadah terlalu penuh. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Akan menjelaskan risiko kegiatan destruksi pada uji protein. Pada uji protein yang dilakukan di laboratorium, salah satu tahap pentingnya yaitu destruksi. Karena tahap ini penting agar unsur dapat terukur secara akurat. Apa itu kegiatan destruksi? Destruksi merupakan proses pemecahan sampel menggunakan bahan kimia pelarut kuat seperti asam sulfat, asam nitrat, atau bahkan campuran dari kedua bahan tersebut. Yang dimana sampel dipanaskan hingga terjadi perubahan warna yang menandakan senyawa organiknya telah terurai. Pada kegiatan ini harus dilakukan secara hati-hati karena melibatkan bahan kimia berbahaya serta suhu panas yang tinggi. Baiklah, selanjutnya adalah identifikasi bahaya, resiko, peluang, akibat, tingkat resiko, dan penanganan resiko. Yang pertama yaitu identifikasi bahaya pada peralatan yang digunakan. Tampak pada gambar di samping, peralatan terlihat kotor dan berkarat, serta adanya kabel pada area kerja, yang dimana resiko yang dapat terjadi yaitu bisa terkontaminasi dan korsleting listrik. Peluang yang akibat yang dapat terjadi yaitu bernilai 3, artinya berdampak besar seperti luka bakar atau mungkin iritasi kimia, dan peluang terjadi 2 yang artinya dapat terjadi pada frekuensi sedang serta tingkat risikonya medium. Adapun penanganan risiko yang dapat dilakukan yaitu gunakan peralatan sesuai dengan SOP dan jauhkan kabel pada area basah dan bahan kimia. Identifikasi bahaya yang kedua yaitu pada kondisi infrastruktur. Tampak pada gambar di samping, kurangnya pencahayaan pada area kerja yang dimana dapat berakibat terpleset atau terjatuh, dan akibatnya bernilai 2 yang bisa saja mengalami luka sedang, serta akibatnya bernilai 2 juga yang terjadi dalam frekuensi sedang. Tingkat resikonya adalah low. Cara penanganan resikonya yaitu lakukan pengecekan area sebelum bekerja. Identifikasi bahaya yang ketiga yaitu kondisi pekerja, di mana pekerja tidak memakai ADP secara lengkap, posisinya dekat dengan sumber panas, serta posisi tangan berada di area percikan. Resiko yang mungkin terjadi, percikan di area wajah, iritasi mata karena uap asam, serta kontaminasi kulit. Akibatnya bernilai 3, peluang 2, serta tingkat resiko medium. Adapun penanganan risiko yang dapat dilakukan yaitu pekerja wajib memakai ADP secara lengkap seperti sarung tangan atau face shield, serta jaga jarak aman dari sumber panas tersebut. Dengan memahami risiko, akibat, peluang, dan cara penanganan risiko tersebut, kegiatan destruksi dapat dilakukan dengan aman. Keselamatan merupakan prioritas utama. Gunakan APD lengkap, alat yang tertata, serta prosedur yang diikuti dengan benar. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan
pada region higher memiliki indikasi bahaya seperti paparan merkuri yang bersifat toksik, keracunan akut, iritasi berat, dapat merusak ginjal dan syaraf. Nah, pengendalian resikonya yaitu dengan menggunakan sarung tangan nitril, masker, kacamata, dan mencuci tangan setelah bekerja. Dan yang kedua itu pada regen Wagner mengandung iodin I2 atau Kl yang dapat menyebabkan iritasi mata, kulit, dan saluran pernapasan. Nah, pengendalian resikonya dengan menggunakan masker, kacamata, sarung tangan, dan hindari menghirup uap. Pada regen Dragon Drop mengandung bismut, nitrat, iodida, asam asetat yang dapat mengakibatkan iritasi mata, kulit, saluran pernapasan. Nah, pengendalian resikonya itu dapat menggunakan APD, hindari percikan, gunakan laminar atau pungkur. Terima kasih. Sini saya akan menjelaskan ketiga dalam pengujian bilangan penyambutan. Dalam pengujian bilangan penyambutan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi hal yang wajib diperhatikan karena prosedur ini melibatkan KOH alkoholik yang bersifat korosif serta etanol yang mudah menguap dan mudah terbakar. Karena itu, langkah pertama dalam pengendalian ketiga adalah memastikan seluruh APD digunakan secara lengkap, mulai dari sarung tangan yang nitril, kacamata pelindung, face shield, jas laboratorium, hingga bekerja di area dengan ventilasi yang baik atau di dalam lemari asam. Tujuannya adalah untuk melindungi tubuh dari percikan basah kuat dan uap larut yang berisiko mengiritasi saluran pernafasan. Pada tahap pembuatan larutan KOH alkoholik, harus menambahkan KOH ke dalam etanol secara perlahan, bukan sebaliknya. Cara ini mencegah reaksi panas yang berlebih dan percikan larutan yang dapat menyebabkan luka bakar kimia. Untuk mencegahnya, gunakan labu dan kondensor yang bebas retak, pasang penjepit yang kuat, serta pastikan aliran air kondensor stabil. Pemanasan hanya boleh menggunakan hot plate atau mantel pemanas, bukan api langsung, untuk menghindari tersulutnya uap alkohol. Selama pemanasan, arahkan mulut kondensor menjauh dari wajah dan tubuh. Jika menggunakan minyak, lakukan prauji terlebih dahulu karena minyak juga terdegradasi dapat menghasilkan bau dan iritan saat dipanaskan. Kebersihan lingkungan kerja menjadi penting dari pengendalian risiko sehingga area laboratorium harus tetap rapi, bebas pecahan kaca, dan dilengkapi peralatan penanganan tumpahan bahan kimia. Dengan menerapkan semua langkah pengendalian ini, mulai dari menggunakan APD, prosedur pencampuran yang benar, pemanasan asam, hingga penanganan tumpahan risiko dalam uji bilangan penyambutan dapat diminimalkan sehingga proses analisis berlangsung aman, efektif, dan sepenuhnya terkendali. Identifikasi bahaya penggunaan larutan kloroform pada saat maserasi rumput laut pada pengujian fitokimia, yang dimana larutan kloroform tersebut dapat menyebabkan iritasi pada kulit serta luka kimia yang sangat berbahaya. Pada gambar tersebut dia tidak memakai APD yang berupa sarung tangan sehingga dapat menyebabkan luka kimia yang sangat berbahaya pada kulit. Resiko yang ditawarkan sangat tinggi sehingga penanggulangan resiko tersebut dapat berupa yaitu menggunakan APD yang sesuai. Jika terkena larutan tersebut, segera bersihkan tumpahan dengan prosedur spill kit bahan kimia. Pastikan wadah stabil dan berada di atas permukaan rata. Gunakan alas absorben pad untuk mencegah penyebaran tumpahan larutan kloroform tersebut. Oke, aku mau jelasin sedikit tentang K3 dari uji flavonoid, khususnya pada kegiatan penambahan HCl pekat dan juga magnesium. Jadi sebelum itu aku mau jelasin dikit tentang uji flavonoid. Uji flavonoid itu adalah suatu pengujian untuk membuktikan bahwa pada suatu sampel itu apakah terdapat flavonoid atau tidak dengan ditandai timbulnya warna pink ataupun merah muda tergantung dari larutan yang digunakan. Ada juga yang warna merah dan juga warna jingga. Oke, masuk ke kegiatan K3-nya. Nah, jadi di uji flavonoid ini pertama kita sediakan dulu sampelnya. Sampelnya ini ada dari karagenan yang telah
dimesarasi selama 1 minggu. Nah, selama 1 minggu ini mesarasinya dilakukan setiap 3 jam selama 10 menit dikocok. Nah, setelah itu, setelah 1 minggu dapatlah mesarasi rumput lautnya. Nah, lalu sampelnya ini kita ambil larutannya, lalu kita ambil 5 tetes, masukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu yang saya lihat dari yang telah dilakukan pada kegiatan uji flavonoid ini, ketika saya menambahkan sampel itu ke dalam tabung reaksi, ada warna jingga atau warna pink ditandai dengan tidak bening intinya. Nah, setelah saya tambahkan sampelnya ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 tetes, lalu saya juga menambahkan HCl pekat. Nah, di bagian ini perlu diwaspadai ketiganya. Jadi HCl pekat ini adalah asam kuat yang ketika mengenai tubuh atau tangan itu dapat melukai tubuh karena kandungan asamnya yang sangat tinggi. Jadi ketika melakukan penambahan HCl pekat ini perlu berhati-hati agar tidak melukai tangan dan tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah ditambahkan tadi, tunggu beberapa saat, lalu baru ditambahkan magnesium sebanyak 0,5 mg. Nah, setelah ditambahkan ternyata langsung terjadi percikan kecil dan juga asap dan juga busa pada tabung reaksi itu, dan larutannya itu sebagian besar menghilang, menguap karena ditambahkan magnesium. Jadi hal ini krusial ketika kita melakukan penambahan magnesium. Kita harus melakukannya dengan hati-hati, pelan-pelan, dan mulut dari tabung reaksi itu tidak boleh dekat dengan muka kita atau muka pekerja, karena ketika mulut tabung reaksi itu dekat dengan muka pekerja, maka kemungkinan besar percikan itu akan mengenai muka si pekerja. Jadi krusialnya adalah menjauhi mulut tabung reaksi itu dari muka pekerja, dan juga ketika menambahkan magnesiumnya harus secara perlahan dan berhati-hati. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin boleh dilihat di video selanjutnya. Nah, setelah itu ditambahkan HCl pekat. Harus hati-hati ya, karena HCl pekat ini asamnya sangat tinggi atau sangat kuat. Terus lalu ditambahkan magnesium. Jadi di situ kalian harus lihat ada asapnya, lalu dia seperti busa gitu. Jadi sebagian besarnya menguap dari larutan tersebut. Ini dia zoomnya. Kalian perhatikan di situ ada perubahan warna juga. Oke. Mengidentifikasi bahaya dan pengendalian resiko pada uji aktivitas enzim bromelin yang terfokuskan pada kegiatan penanganan enzim bromelin. Nah, yang pertama itu resikonya yaitu saat proses ekstrak manual enzim bromelin. Nah, pada saat proses manual ini kita dapat bersentuhan langsung dengan cairannya, yang mana ini dapat mengiritasi pada tangan yang sensitif. Nah, ini biasanya jika tidak dilakukan dengan baik ini sering terjadi. Biasanya mereka tidak menggunakan sarung tangan dan ini mengakibatkan tangan kita iritasi. Nah, ini dapat ditangani dengan cara menggunakan sarung tangan, lalu hindari cipratan cairan nanas dan lakukan di area yang basah atau double basah, agar ketika terkena cairannya kita dapat melakukan pencucian secara langsung. Lalu yang kedua ada resiko serbu ekstrak enzim, yang mana ini dapat mengiritasi pernapasan dan alergi pernapasan. Nah, ini cukup sering terjadi karena
bagi yang memiliki alergi pada hidungnya itu dapat berisiko yang cukup tinggi. Nah, ini dapat ditangani dengan cara menggunakan APD yang lengkap seperti masker, kacamata, dan jas lab. Lalu penanganan serbu enzimnya ini dilakukan di area yang berventilasi baik, karena jika tidak diventilasi yang baik, ini serbuknya dapat bertaburan kemana-mana. Dan hindari penciuman kontak langsung dengan sampel. Nah, itu tadi merupakan pengendalian resiko dan bahaya pada uji aktivitas enzim bromelin yang terfokuskan pada kegiatan penanganannya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang terkait identifikasi bahaya destilasi. Tahap destilasi dalam metode kejedal merupakan bagian penting untuk mengubah ion amonium hasil destruksi menjadi amonia volatil. Amonia yang terbentuk kemudian dikondensasikan, ditangkap dalam larutan asam, dan selanjutnya dititrasi untuk menentukan kadar nitrogen serta mengonversinya menjadi kadar protein. Dalam praktiknya, destilasi memiliki beberapa potensi bahaya. Penambahan NaOH dapat memicu reaksi eksoterm yang dimana menghasilkan semburan larutan panas bila dilakukan terlalu cepat. Uap amonia juga dapat menyebabkan iritasi sehingga penggunaan fume hood yang benar berfungsi menjadi keharusan, bukan lagi sekedar formalitas. Selain itu, kegagalan kondensor, yaitu misalnya pada aliran air pendingin terhenti, dapat berisiko menyebabkan kebocoran NH3 dan memengaruhi akurasi hasil analisis. Risiko lain termasuk peningkatan tekanan akibat saluran tersumbat yang dapat membuat alat pecah, tumpahan HCl pada flas penangkap yang bersifat korosif, serta pecahan kaca jika air Landmeyer panas dilepas terlalu cepat. Karena itu, perlindungan teknis seperti jalur venting yang terbuka, klem yang stabil, tray penampung, serta pendingin memadai jauh lebih dapat diandalkan dibanding sekedar kehati-hatian operator. Kesimpulannya, destilasi kejedal dapat dijalankan dengan aman dan akurat apabila didukung oleh prosedur yang benar, alat yang dicek secara rutin, dan pengendalian resiko yang diterapkan secara konsisten. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi bahaya dan risiko pada pengujian kadar abu. Pengujian kadar abu merupakan salah satu metode analisis proksimat yang bertujuan untuk mengetahui jumlah mineral total yang tersisa setelah sampel dipanaskan pada suhu tinggi hingga seluruh komponen organiknya terdegradasi. Proses pengabuan pada umumnya dilakukan menggunakan furnace dengan rentang suhu 500 hingga 600 derajat Celcius, sehingga tahap ini memiliki potensi bahaya yang cukup tinggi, baik dari aspek panas, bahan kimia, maupun peralatan laboratorium. Adapun identifikasi bahaya pada saat melakukan pengujian kadar abu yaitu: yang pertama, furnace mengalami kebocoran panas, sehingga menyebabkan resiko luka bakar. Yang kedua, crucible retak atau berpotensi pecah, berisiko pecahan crucible melukai tangan. Yang ketiga, furnace mengalami kebocoran panas. Yang keempat